Kali ini kita berziarah di petilasan Tumenggung Wiraguna atau warga Purwonegoro menyebutnya Mbah Bojong Koneng. Petilasan ini berada di puncak tertinggi di wilayah Desa Purwonegoro, tepatnya di Bukit Kebo Gemulung di wilayah Kadus 3 Punagara Kulon, Desa Purwonegoro, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Untuk mencapai makam atau petilasan, kita membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit dari Jalan Provinsi Banjarnegara, Purwanegara, Banyumas. Di depan Pasar Ikan Purwonegoro, kita ke arah utara, lurus terus sampai di pemakaman umum Bojong Koneng. Akses jalan menuju petilasan mudah, hanya kita harus berhati-hati karena kanan kiri jalan adalah jurang. Petilasan Tumenggung Wiraguna berada pada cungkup makam seluas kurang lebih 9 kali 3,5 meter dengan bangunan makam utama seluas 3 kali 3 meter. Di sekitar makam terdapat pohon besar yang sudah berusia ratusan tahun yang masih berdiri tegak di atas cungkup makam. Dari makam Tumenggung Wiraguna, kita bisa melihat pemandangan alam yang luar biasa. Ke arah utara, kita bisa melihat Desa Gincang dan Desa Adipasir, serta melihat hamparan Sungai Serayu yang mengitari makam Tumenggung Wiraguna. Tumenggung Wiraguna merupakan punden makam yang dipercaya warga Purwonegoro merupakan punden yang sudah ada jauh sebelum Ki Ageng Purwamenggala membabat tanah Purwonegoro. Sedikit cerita yang diceritakan oleh almarhum juru kunci petilasan Bapak Yahuri bahwa Tumenggung Wiraguna adalah salah satu panglima perang Mataram pada masa pemerintahan Sri Susuhunan Amangkurat Agung atau disingkat Amangkurat I, adalah Raja Kesultanan Mataram yang memerintah tahun 1646 sampai 1677. Diceritakan Tumenggung Wiraguna tergila-gila kepada gadis Mendut. Pria yang sangat berkuasa di Mataram ini berkedudukan sebagai panglima tertinggi, terhormat, dan memiliki banyak harta. Laki-laki berkuasa memiliki banyak istri sebagai simbol kejantanan dan kekuasaan. Mendut tidak mau dijadikan objek dan simbol belaka. Tubuh dan jiwa baginya adalah miliknya sendiri yang merdeka dan tidak terbelenggu. Namun karena atas nama bakti dan hormatnya kepada bendoro atau pemimpin, akhirnya Mendut mau menerima pinangan Tumenggung Wiraguna walaupun tidak pernah ada cinta di antara mereka. Seiring berjalannya waktu, Tumenggung Wiraguna kedatangan salah satu keponakannya yang ingin menjadi prajurit Keraton Mataram. Sikap tegas dan sakti mandraguna Tumenggung Wiragunalah sehingga dia dipercaya oleh Raja Amangkurat Agung untuk menggembleng calon-calon prajurit keraton. Oleh karena itu, keponakannya yang bernama Pranacitra diperbolehkan untuk mengikuti seleksi prajurit keraton dan tinggal bersama dengan Tumenggung Wiraguna.
Singkat cerita, cinta terlarang pun terjadi. Pranacitra menaruh hati kepada selir Tumenggung Wiraguna. Gayung bersambut dan terjadilah kisah percintaan yang tragis. Di suatu ketika, Tumenggung Wiraguna memergoki atau mengetahui Pranacitra dan selirnya bercumbu rayu. Marahlah Tumenggung Wiraguna dan tanpa pikir panjang dibunuhlah mereka berdua dengan tombak pusaka. Satu tusukan tubuh mereka berdua tertancap tombak pusaka Tumenggung Wiraguna. Selanjutnya, karena merasa bersalah, Tumenggung Wiraguna lari dari Kesultanan Mataram menuju ke arah barat dengan 4 abdi dalamnya. Akhirnya, sang raja memerintahkan panglima-panglima yang sakti mandraguna yang dipimpin oleh Ki Ageng Gajah Mungkur untuk mengejar Tumenggung Wiraguna ke arah barat. Singkat cerita, terjadilah duel antara orang sakti-sakti di daerah Somawangi Mandiraja. Tumenggung Wiraguna menolak untuk dibawa ke Mataram dan dia berujar, Ki Ageng Gajah Mungkur boleh membawanya apabila sudah menjadi mayat untuk dibawa menghadap ke keraton, dan apabila darah yang keluar dari tubuhnya berbau amis, maka dia memang bersalah. Apabila darah yang keluar dari tubuhnya berbau harum atau wangi, berarti dia tidak bersalah. Karena tidak seimbang, Tumenggung Wiraguna tewas, dan selanjutnya ternyata setelah meninggal, darah yang keluar dari tubuh Tumenggung Wiraguna berbau wangi. Untuk mengenang tempat meninggalnya Tumenggung Wiraguna, tempat tersebut dinamakan Mawangi. Singkat cerita, jenazah Tumenggung Wiraguna dibawa ke keraton, namun baju dan pusaka beliau dikuburkan di Mawangi. Diceritakan kembali, Adipati Jurangjero yang berasal dari Mataram serta Adipati Mandiguna juga merupakan panglima dari keraton. Tarungan yang sama-sama kuat dimulai dari Mawangi, Somawangi sampai dengan ke Bulasari Danaraja. Baju beliau jatuh di Bulasari, sedangkan pusaka beliau yang konon bersemayam di roh Tumenggung Wiraguna berhasil terbawa Adipati Jurangjero di desa Purwonegoro. Singkat cerita, Adipati Jurangjero bertapa, kemudian mengubur pusaka beliau di Bukit Kebo Gemulung. Bojongkoneng mempunyai arti nama pusaka tombak kuning. Karena penyebutannya warga lebih mudah, menjadi Bojongkoneng. Di makam utama ada makam petilasan Simbah Bojongkoneng, dan sebelah kanan kiri merupakan abdi-abdi dalam yang menjaga merawat petilasan tersebut. Juga terdapat batu yang tidak bisa diangkat orang-orang atau dibawa pulang. Ada sebuah pantangan bagi warga Purwonegoro, khususnya di wilayah makam Adipati Wiraguna atau Bojongkoneng, yaitu dilarang diperdengarkan gending dengan tembang ujur-ujur kacoran. Karena konon kelemahan Adipati Wiraguna pada saat dikalahkan oleh
panglima-panglima keraton adalah diperdengarkan tembang ujur-ujur gacoran sehingga Adipati Wiraguna hilang kekuatan dan kesaktiannya. Dan di wilayah Desa Purwonegoro dilarang menggelar pertunjukan wayang kulit dengan lakon Bratayuda Puputan dengan diiringi gending ujur-ujur gacoran. Dilarang keras menggunakan area makam untuk kegiatan-kegiatan yang tidak baik seperti mencari nomor togel dan ritual-ritual lain yang tidak sesuai dengan ketentuan agama. Makam Bojongkoneng dipercaya dijaga oleh abdi dalem yang kerap terlihat yang bernama Ki Diparota dan seekor ular naga besar yang bernama Baru Kiting yang dipercaya menahan atau mengintari Bukit Kebo Gemulung agar tidak terbawa aliran deras Sungai Serayu, dan kerap muncul manakala ada niat-niat yang tidak baik di sekitaran makam. Wallahu a'lam bishawab. Makam terawat baik dan disarankan berziarah di hari pasaran Senin Manis atau Kemis Manis. Manakala akan berziarah, menghubungi juru kunci makam yaitu Bapak Narayuti atau menghubungi pemerintah desa Purwonegoro. Makam Adipati Wiraguna atau Bojongkoneng merupakan situs makam atau cagar budaya yang ditetapkan oleh pemerintah desa Purwonegoro sebagai sebuah situs bersejarah yang tetap dijaga kelestariannya. Demikian sekilas cerita tentang petilasan Tumenggung Wiraguna atau Mbah Bojongkoneng, dan apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.